Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amermatika. Masih bersama MGMP Musyawarah Guru Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester, khususnya kelas 9 bagian yang ketiga. Bagian yang kedua kemarin sampai pembahasan nomor 30. Nah, kita lanjutkan mulai dari nomor 31. Jika fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min setengah m mempunyai nilai minimum negatif 1/5/8, maka nilai m yang memenuhi adalah titik-titik. Baik, kita tahu bahwa nilai minimum itu rumusnya D per min 4A. D itu B kuadrat min 4AC ya. Diketahui min 1 5/8. Nah, B nya berapa? Nah, kita lihat di sini A nya 2, B nya 3, C nya min setengah M. Kita substitusikan. B kuadrat berarti 3 kuadrat ya, dikurangi 4, A nya 2, kemudian C nya min setengah M per min 4 kali A nya 2. Min 1/5/8 kalau kita buat pecahan biasa adalah 13/8 ya, negatif 13/8. Nah, sekarang 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, ini kita sederhanakan 2 dengan 2 bisa dicorak ya ini, sehingga diperoleh ini 9, kemudian negatif kali negatif ini positif, 4 kali M, jadi 4M per negatif 4 kali 2 negatif 8, kemudian sama dengan min 13/8. Kita sederhanakan, ini sama-sama penyebutnya min 8, ini min 8 sama-sama dikali min 8, sehingga akan diperoleh 9 plus 4M sama dengan 13, sehingga 4M sama dengan 13 dikurangi 9, diperoleh 4M sama dengan 4, sehingga M sama dengan 4 dibagi 4 1, sehingga jawaban yang benar adalah A. Baik, lanjut yang nomor 32. Nilai minimum dari fungsi kuadrat y sama dengan 8x kuadrat dikurangi 16x plus 3 adalah titik-titik. Baik, kita cari nilai x nya dulu ya. Min b per 2a. Min dari b nya min 16 per 2, a nya 8. Negatif 16 adalah positif 16, 2 kali 8 16, 16 per 16 1, sehingga nilai minimumnya kita masukkan x nya, kita substitusi dengan 1, sehingga diperoleh y sama dengan 8. X kuadratnya kita ganti 1 kuadrat dikurangi 16, X nya kita ganti 1, ini plus 3. Oke, 1 kuadrat itu 1, sehingga 8 kali 1 8, 16 kali 1 ini 16, ini plus 3, sehingga 8 dikurangi 16 negatif 8 ya, ditambah 3 negatif 5, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. 33. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik 0,0 dan mempunyai titik minimum 3, negatif 3, maka nilai 3a plus b plus c sama dengan titik-titik. Oke, kalau fungsi kuadrat melalui titik minimum diketahui, kita susun fungsinya adalah fx sama dengan a x dikurangi x puncaknya, ya ini 3 itu ini ya. Kemudian negatif 3 ini y nya ini nilai minimumnya ya. 3 ini masuk di sini, ini yang min 3 di sini. Nah, sehingga kita masukkan substitusi titik 0,0. Nah, x-nya 0, fx-nya juga 0. Jadi 0 sama dengan A, x-nya diganti 0 ya, karena ini 0.
dikurangi 3 kuadrat min 3. Sehingga 0 sama dengan 0 dikurangi 3 min 3 dikuadratkan 9. Sehingga A kali 9 dikurangi 3. Sehingga diperoleh min 3. Saya pindah ke ruas kiri jadi positif 3 sama dengan A kali 9, 9A. Sehingga A-nya adalah 3/9. Atau disederhanakan 1/3. Nilai A-nya sudah ketemu. Kemudian kita substitusikan di sini, A-nya sudah ketemu 1/3 sehingga fx-nya sama dengan A-nya kita ganti 1/3. X min 3 kuadrat min 3. Nah, ini kita urai X min 3 kuadrat itu 1/3. Ini X kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali X, 6X ditambah 3 kuadrat 9 dikurangi 3. Nah, sudah 1/3 dikalikan dengan semua suku yang dalam kurung, sehingga 1/3 kali X kuadrat 1/3 X kuadrat 1/3 kali negatif 6X diperoleh min 2X. 1/3 dari 9 3. Ini dikurangi 3. 3 dikurangi 3 0, sehingga fx-nya sama dengan 1/3 X kuadrat min 2X. Dari sini kita tahu A-nya 1/3, B-nya min 2, C-nya 0. Nah, 0. Kembali ke soal yang ditanyakan nilai 3A plus B plus C. 3A plus B plus C berarti 3 kali A-nya 1/3 ditambah B-nya min 2, C-nya 0. Nah, sehingga diperoleh 3 kali 1/3 1. Nah, 1 dikurangi 2 atau ditambah min 2, sehingga diperoleh negatif 1. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut yang nomor 34. Sebuah bola dilempar dan lintasannya membentuk kurva parabola. Tinggi H meter setelah T detik ditentukan dengan rumus HT sama dengan 12T dikurangi 2T kuadrat. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah, ya, T-nya, A-nya ini min 2, B-nya 12. Untuk menghitung T-nya berapa, rumusnya min B per 2A, seperti pada sumbu simetri ya. Nah, di sini fungsinya T bukan X. Ya, min B per 2A. Min B berarti min dari 12 dibagi 2 kali A-nya negatif 2. Sama dengan negatif 12, 2 kali negatif 2, negatif 4. Nah, negatif dibagi negatif, positif 12 dibagi 3, dibagi 4, 3. Sehingga 3 detik. Jawabnya yang D. Nomor 35. Sebuah segitiga tingginya 2 cm lebih dari alasnya. Jika luas segitiga itu 24 cm persegi, maka keliling segitiga adalah. Oke, ini yang dimaksud ini segitiga siku-siku ya. Oke. Tingginya 2 lebih dari alasnya. Kalau alasnya A berarti tingginya A ditambah 2. Kemudian kita ingat luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Luasnya diketahui 24 sama dengan setengah kali alas, tingginya adalah A ditambah 2. Nah, sekarang 2 ini kita kalikan 24 jadi 48 ya. Kemudian A kali A kuadrat, A kali 2 ini 2A. Sekarang kita jadikan satu ruas, sehingga A kuadrat plus 2A dikurangi 48 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan. Kalau ini negatif pasti tandanya yang satu plus yang satu min. Berapa kali berapa? 48 itu 8 kali 6. Yang 8 min 6 itu 2. Kalau dikalikan negatif 48, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 8 atau A-nya sama dengan 6. Sekarang karena A tadi merupakan suatu panjang ya,
maka tidak mungkin negatif ya. Maka A9-8 tidak mungkin, harus positif. Maka A yang dipakai adalah yang sama dengan 6. Kalau A tadi alas ya, A-nya 6, berarti tingginya ya, 6 ditambah 2, karena tadi alas tambah 2 sehingga 8, sehingga alasnya 6, tingginya 8. Kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku, alasnya 6, tingginya 8, sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras. Kita hitung 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya, 36 ditambah 64 diperoleh 100. Jadi akar 100 10, berarti panjang sisi miringnya ini 10. Yang ditanyakan kelilingnya berapa? Tinggal menjumlahkan. Kelilingnya adalah 6 tambah 8 tambah 10, akan diperoleh 24. Sehingga jawabnya C. 36. Salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda pada bayangannya pada cermin datar. Nah, cermin berarti ini adalah refleksi, cerminan ya. Oke, lanjut. 37. Jika titik A 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat titik-titik. Baik, kita ingat pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, ini yang berubah yang depan ya, yaitu 2H dikurangi A, yang belakang tetap B-nya ya. Maka titik ini 15,8, nah, berarti X-nya hanya 7, berarti hanya 7. Maka bayangannya 2 kali 7 ya, 2H ya, 2 kali 7 dikurangi A-nya tadi 15, yang belakang tetap. 2 kali 7 14, 14 kurangi 15 negatif 1, sehingga koordinatnya negatif 1,8 bayangannya, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut 38. Jika hasil translasi titik A 2P plus 8,5 oleh 4-3 translasinya diperoleh bayangan 6,4 min 2Q. Tentukan nilai Q dikurangi P. Oke, translasi ya. Kita ingat yang depan ini 2P plus 8, kemudian ditambah 4, hasilnya 6 ini ya. Yang depan tambah atas, hasilnya yang depan nih. Maka akan kita hitung 2P sama dengan 6, 8 dan 4 nya pindah ke ruas kanan, min 8 min 4, 6 dikurangi 8 dikurangi 4, akan diperoleh negatif 6. 2P sama dengan negatif 6, berarti P sama dengan negatif 6 dibagi 2 ya, hasilnya negatif 3. P nya negatif 3. Sekarang bagaimana mencari Q nya? Ini 5 ditambah negatif 3 atau 5 dikurangi 3 akan diperoleh ini yang belakang 4 dikurangi 2Q ya, 2Q. Sehingga 5 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 2Q. Maka 2Q kita pindah ke ruas kiri jadi positif ya. Kemudian ini 4, kemudian 5 nya ke ruas kanan negatif 5, min 3 ke ruas kanan positif 3, sehingga 2Q sama dengan 4 ditambah 3, 8 dikurangi 7 ya, dikurangi 5, 2. 2Q sama dengan 2, sehingga Q sama dengan 1 ya. 2 dibagi 2, 1. P sudah ketemu, Q ketemu, ditanyakan nilai Q min P. Q nya 1 dikurangi P nya min 3 dikurangi negatif sama aja ditambah, sehingga 1 tambah 3 adalah 4, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. 39. Titik A aksen min 16,24 merupakan bayangan dari titik AX, Y
yang didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala negatif 4. Koordinat titik A adalah, nah kita ingat dilatasi ya, P A, B dengan dilatasi pusatnya 0,0, faktor skala K adalah K kali A, K kali B. Kita sesuaikan ini, titiknya E, Z, kemudian faktor skalanya min 4, maka hasilnya min 4 kali X, min 4 kali Z. Diketahui bayangannya ini sama dengan min 16,24, berarti negatif 4X ini sama dengan min 16, sehingga X-nya sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4, diperoleh positif 4. Kemudian Y-nya berarti min 4Y ini sama dengan 24, sehingga Y sama dengan 24 dibagi negatif, sehingga hasilnya negatif 6. X-nya 4, Y-nya negatif 6, sehingga titiknya adalah 4, min 6 ya, 4, min 6, sehingga yang benar adalah yang A. 40. Titik P 2,1 dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Maka titik P adalah titik-titik bayangannya ya. Oke. Kalau kita ingat rotasi dengan sudut 90 derajat A, B, bayangannya min B, A ya, min B, A. Maka kalau titiknya 2,1, nah, ini A-nya 2, B-nya 1, berarti kalau min B min 1, A-nya 2. Jadi min 1,2. Min 1,2, ini pasti salah cetak. Ini 1,2 semua, pasti yang salah satunya adalah min 1,2. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa hasil yang benar adalah negatif 1,2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang soal uren. Nah, tadi soal bilangan ganda telah selesai, kita lanjutkan nomor 41. Tentukan nilai X dari A. 9 pangkat 2X kali 3 sama dengan 243. Oke, yang A dulu kita kerjakan. Kalau ada soal seperti ini, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini kita buat bilangan pokok 3 pangkat, sehingga 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 ini penggantinya 9, ini pangkatnya 2X, ini 3 yang ini. Kemudian 243 itu 3 pangkat 5. Kita gunakan sifat, kalau pangkat-pangkat lagi pangkatnya dikalikan, sehingga kalau perkalian ditambah, sehingga ini 2 kali 2X, sehingga 4X. 3 pangkatnya 4X, jadi 2 kali 2X 4X, plus 1 dari mana? Dari ini, 3 itu 3 pangkat 1. Maka kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, ditambah 1. Ini pangkat 5. Sekarang sudah sama bilangan pokoknya 3 pangkat, sehingga tinggal menyamakan pangkat sama dengan pangkat ya. 4X plus 1 sama dengan 5, sehingga 4X sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4, sehingga X nya 4 dibagi 4 1, X nya ketemu 1. Sekarang yang B. Oke, yang B ini juga sama prinsipnya, dibuat bilangan pokok yang sama. Ini 2 pangkat, berarti 8 ini juga kita ubah ke 2 pangkat, ini juga kita buat 2 pangkat. 8 itu 2 pangkat 3 ya, sehingga 2 pangkat 3 pangkat X ini ya, kemudian 2 pangkat min 5 sama dengan 1024 itu 2 pangkat 10. Oke, sekarang kita gunakan sifat pada bilangan berpangkat. Pangkat-pangkat lagi pangkatnya dikalikan, sehingga ini menjadi 2 pangkat 3X dikurangi 5 ya. Kemudian sama dengan 2 pangkat 10. Oke, sekarang ruas kanan dan kiri sama-sama 2 pangkat, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya. 3X dikurangi 5 sama dengan 10, sehingga 3X sama dengan 10 ditambah 5 diperoleh 15.
maka X-nya adalah 15 dibagi 3 diperoleh 5. Lanjut nomor 42. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa sama dengan 2X1 dan beta sama dengan 2X2. Jadi akar-akarnya 2 kali akar-akar semula. Baik, kita gunakan sifat jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya. Kita tuliskan dulu dari persamaan kuadrat ini A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 2. Jumlah akar-akarnya X1 plus X2, rumusnya min B per A. Min dari B-nya adalah min 3 per A-nya 2. Negatif-negatif jadi positif, 3 per 2. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 itu C per A. C-nya min 2, A-nya 2, negatif bagi positif, negatif, sehingga hasilnya negatif 1. Sekarang ke persamaan kuadrat baru, akar-akarnya alfa dan beta, berarti kita cari jumlahnya dulu. Alfa ditambah beta berarti 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 2 kali dalam kurung X1 plus X2. Nah, X1 plus X2 tadi adalah 3 per 2. Nah, maka ini 2 kali 3 per 2. Ini 2 dibagi 2 1, sehingga tinggal hasilnya adalah 3. Ini jumlah akarnya. Sekarang hasil kalinya alfa kali beta berarti 2X1 kali 2X2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian X1 kali X2. X1 kali X2 sudah diketahui hasilnya tadi negatif 1. Maka 4 kali negatif 1 diperoleh negatif 4. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi jumlahnya yaitu 3X terus ditambah hasil kalinya yaitu negatif 4 sama dengan 0. Oke, demikian persamaan kuadrat yang baru. Lanjut yang nomor 43. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus 6X plus A plus 1 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3. Tentukan nilai A dan nilai optimumnya. Kita yang A dulu. Sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, sumbu simetri itu kan min B per 2A. Min B per 2A sama dengan 3. Padahal B-nya adalah 6. Berarti 6 per 2A ya, min 6 per 2A sama dengan 3. Nah, 2A kita kalikan 3 sehingga diperoleh 6A. Ini min 6, berarti A-nya negatif 6 dibagi 6, negatif 1. Jadi A-nya diperoleh negatif 1. A-nya sudah ketemu, sekarang B-nya nilai optimumnya berapa? Nah, kita masukkan nilai optimum itu fungsi ini X-nya kita ganti dengan 3 sehingga Y sama dengan A, X-nya diganti 3 kuadrat plus 6 kali 3 plus A plus 1. Nah, kalau sudah demikian kita kan sudah menemukan A-nya min 1, A-nya kita ganti negatif 1 sehingga negatif 1 ini 3 kuadrat 9 ditambah 6 kali 3 18, ini A-nya diganti negatif 1. Negatif 1 kali 9 negatif 9 ditambah 18, negatif 1 ditambah 1 0 ya. Nah, sehingga diperoleh hasil negatif 9 ditambah 18 9. Maka nilai optimumnya adalah 9. Oke, nomor 44. Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan lintasan membentuk kurva parabola. Tinggi bola H meter setelah T detik ditentukan dengan rumus HT sama dengan 20T dikurangi 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum bola yang B setelah berapa detik bola mencapai ketinggian maksimum. Oke, yang A dulu kita hitung bahwa tinggi maksimum itu diperoleh atau H maksimum dengan rumus
D per min 4A. Nah, ini A-nya min 5, ini ya, A-nya ini, ingat bukan yang selalu yang depan, tetapi yang kuadrat, variabel kuadrat. Nah, ini koefisiennya min 5, ini A-nya, B-nya 20, C-nya konstannya tidak ada, 0. Ya. Oke, tinggi maksimum D per min 4A. D itu B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Kita substitusikan, B-nya adalah 20, berarti 20 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 5, C-nya 0 dibagi negatif 4 kali A-nya negatif 5. 20 kuadrat itu 400 ya, dikurangi ya kali 0, ini 0 ya, 0 kali berapa saja 0 dibagi negatif 4 kali negatif 5 positif 20. 400 dibagi 20 diperoleh 20. Jadi artinya tinggi maksimum bola tersebut ada 20 meter. Nah, mencapai 20 meter itu setelah berapa detik? Nah, ini pertanyaan yang B. Kita gunakan rumusnya min B per 2A ya. Tinggi T detiknya, T berapa waktunya? Min dari B-nya adalah 20, berarti min 20 per 2, A-nya adalah min 5. Sehingga diperoleh min 20 dibagi min 10. Nah, negatif bagi negatif, positif 20 bagi 10, 2. Artinya apa? Mencapai tinggi maksimum setelah mencapai 2 detik. Itu waktunya 2 detik. Oke, kita yang terakhir nomor 45. Titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Diperoleh bayangan P aksen 10,6. Tentukan koordinat titik P. Oke, yang A dulu. Kita ingat pencerminan terhadap garis X sama dengan H tadi 2H min A, yang berubah yang depan ya, yang belakang tetap B. Maka dari soal itu kita peroleh A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, berarti hanya 3, berarti bayangnya 2 kali 3 dikurangi A, B-nya tetap 2 kali 3 itu 6, sehingga 6 dikurangi A, B ini diketahui bayangannya 10,6, berarti B-nya ini yang 6, yang 6 dikurangi A ini hasilnya 10 ya. 6 dikurangi A sama dengan 10, berarti min A sama dengan 10 dikurangi 6 diperoleh 4. Min A sama dengan 4, berarti A nya negatif 4, B nya 6, sehingga titiknya adalah A, B min 4,6. Nah, A, B, A nya min 4, B nya 6. Sudah terjawab yang A. Sekarang yang B, jika titik P itu dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, nah, bagaimana hasilnya? Kita ingat kalau rotasi 90 derajat A, B menjadi min B, A. Nah, P-nya tadi udah ketemu min 4,6. Berarti A-nya min 4, B-nya 6. Hasilnya min B berarti min 6. A-nya tetap. Jadi min B, A min 6,4. Ini bayangannya setelah dirotasi 90 derajat. Oke. Demikian pembahasan kita bagian yang terakhir ya, yang ketiga dari penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah dipahami. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar gunakan masker. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tetap setia di channel Amirmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.